Restu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Yang terhormat Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya, dalam hal ini diwakili oleh pustakawan ahli utama Bapak Dr. Andes Abdullah MM dan tim Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati narasumber Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kegemaran Membaca dan Literasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita bersama. Sehingga pada kesempatan hari ini, Kamis 2 Mei 2024 di Grand Jury pada Mapel, akan kita ikuti bersama workshop dan workshop sepekan satu buku. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Perpustakaan bangsa
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Yuli Masri. Esos kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkanlah saya akan memandunya secara agama, yang lainnya menyesuaikan. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan sosialisasi Gerakan Nasional Indonesia Membaca berupa acara sepekan satu buku dan membaca nyaring yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Kami mohon ya Allah, kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti sosialisasi ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti sosialisasi ini. Dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami dan di masyarakat pada umumnya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu, kabulkanlah doa kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan hadirin undangan yang berbahagia, di kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita simak dengan seksama sambutan Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya sekaligus membuka rangkaian kegiatan Gerakan Indonesia Membaca tahun 2024. Kepada yang terhormat Dr. Anus Abdullah MM dipersilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan sangat saya banggakan Bapak Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, Bapak Jumaidi SPD MPD. Beliau salah satu kepala perpustakaan yang sangat ulet, dan saya sudah menyaksikan sendiri beliau berkeliling di Provinsi Sumatera Barat ini. Alhamdulillah pada saat beberapa bulan yang lalu kita sama-sama di Sawalunto ya Pak ya. Makasih Pak. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ada juga Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Indan Kurnia Desa. Ada ya? Oh ya. Bapak Ibu hadirin para peserta yang sangat berbahagia, terlebih khusus kepada moderator dan para narasumber yang insyaallah sementara memimpin acara talkshow yang saya hormati dan saya hormatkan. Adik-adik pelajar baik siswa SMA, SMP, SD, mungkin kalau ada yang hadir, yang saya banggakan sebagai calon generasi emas 2045 yang akan datang. Alhamdulillah seluruh hadirin yang saya tidak bisa sebut satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk hadir bersama-sama bersilaturahmi di tempat ini atas prakarsa dari keluarga besar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah ini tidak ada lain kecuali untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45, khususnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Salah satu di antara 4 tujuan nasional kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapapun di antara kita, khususnya Bapak Ibu, hadirin semua yang hadir di ruangan ini, kewajiban mutlak kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Ya, kalau dalam agama Islam kewajiban itu ya kalau tidak dilaksanakan berdosa. Jadi siapapun di antara kita kalau tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kita bertanggungjawab. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Kadis yang sudah bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional melaksanakan kegiatan ini. Dan dalam kegiatan yang mulia, mudah-mudahan teman-teman semua yang mengikuti acara bisa bersungguh-sungguh sehingga nanti setelah kegiatan ini bisa menjadi pelopor, menjadi penyebar, menjadi penyambung lidah dari keluarga besar Perpustakaan Nasional dan negara pada umumnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi pustaka. Oleh karena itu, perpustakaan menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan rekreasi ilmiah, sehingga
seharusnya perpustakaan menjadi bahagian dari keseharian kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, peradaban suatu bangsa tidak akan lahir begitu saja. Peradaban bisa terbentuk dengan ilmu pengetahuan yang kuat, ilmu pengetahuan yang luas. Kehormatan suatu bangsa sangat ditentukan oleh peradabannya. Kita merekam sejarah masa lalu, khususnya di Sumatera Barat ini, sangat banyak tokoh-tokoh nasional kita yang meletakkan peradaban bangsa ini itu berasal dari Sumatera Barat. Bahkan wakil presiden pertama negara kita berasal dari Sumatera Barat. Oleh karena itu, malulah kita sebagai orang Sumatera Barat kalau tidak melanjutkan cita-cita beliau. Tepuk tangan dulu untuk Sumatera Barat. Namun kita harus akui bahwa kondisi kekinian peradaban kita menemui banyak tantangan. Oleh karena itu, kehadiran perpustakaan menjadi wajib, menjadi penting bagi kita untuk menjawab semua tantangan-tantangan ini. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional pada tahun 2024 ini membuat suatu program, suatu kegiatan yang kita harapkan bisa menjawab seluruh tantangan-tantangan yang ada sekarang ini, yaitu dengan gerakan Indonesia Membaca. Sebenarnya kegiatan ini bukan hal yang baru bagi kita. Kita sudah melaksanakan selama ini. Cuma barangkali kita belum terlalu fokus. Khususnya teman-teman pendidik, kalau saya tidak salah, sudah ada surat edaran Kementerian Pendidikan Nasional itu mewajibkan sebelum memulai pelajaran harus membaca 15 menit. Tapi interpretasi di lapangan sudah banyak yang melakukan, tapi belum fokus. Bahkan ada teman-teman guru yang masih membacakan buku wajib pelajaran di sekolah sebelum ini. Padahal sesungguhnya maksud dari surat edaran itu bukan itu. Ya, dia membaca bukan teks pelajaran, tapi teks pelajaran. Itu untuk menambah wawasan dan membangkitkan gairah membaca dari para siswa. Kita harus kembali memprioritaskan nilai-nilai ilmu pengetahuan agar kita tidak terperangkap dalam suatu kesalahan dan kesalahpahaman di mana membaca buku teks saat ini sudah tergantikan popularitasnya dengan alat-alat elektronik yang canggih, ya, seperti HP. Ya, sebenarnya di Sumatera Barat ini kegemaran membaca itu sangat tinggi, khususnya ibu-ibu guru dan terlebih khusus yang hadir di ruang ini. Saya tadi begitu masuk pintu, ya, hampir tidak seorang pun yang saya lihat yang tidak membaca. Semua tunduk membaca, ya, melihat HP-nya, entah apa itu yang dibaca, FB, IG atau WA. Tapi yang jelas semua membaca tadi. Berarti kesimpulannya kita ini tidak malas membaca, kita rajin membaca. Ya, apalagi maaf bapak-bapak kalau bangun biasanya bukan istri dan anak-anaknya yang dicari. Ya, apalagi kalau ada deringan. Betul ibu-ibu. Ya, biasanya bapak-bapak HP-nya dulu yang dicari. Padahal
Ini tinggal diarahkan. Ini sudah bagus, tinggal diarahkan. Bagaimana kita mengarahkan untuk lebih ke yang positif. Apalagi ibu-ibu. Ya, saya juga sering begitu. Tapi kalau saya buka-buka media-media sosial, ya, di atas 70% itu yang penuhi adalah komentatornya dari kaum perempuan. Itu berarti kegemaran membaca tinggi. Nah, cuma menurut apa yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan seluruh kepala perpustakaan di Indonesia, bahkan pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia, untuk mengukur tingkat kegemaran membaca masyarakat dan indeks pembangunan literasi masyarakat, itu hasilnya alhamdulillah untuk Sumatera Barat sudah berada di atas rata-rata nasional. Kalau IPLN Sumatera Barat Ada kan IPLN indeks peningkatan literasi masyarakat. itu 66,77 ya. Apa 69? Anggap dari OTGM-nya 66,77. Ya, kita lihat di atas. Alhamdulillah untuk Sumatera Barat 77,31 skor di IPLN-nya. Itu sudah di atas rata-rata nasional 69,43. Tetapi dari nilai ini masih ada beberapa kabupaten di bawah standar. Ya, saya melihat yang tertinggi yaitu yang kabupaten terakhir, ditarik ke atas dulu. Padang Panjang, Solo. Kota Solo. Ada dari kota Solo. Wah, alhamdulillah. Ini hampir 90. Nilainya sudah hampir 90. Sudah tinggi. Ya, kemudian kota Sawalunto itu 88,33. Kemudian kota Padang Panjang sudah 88,22. Terus Kabupaten Solo 83,9. Kabupaten Pesisir Selatan 81,0. Dan yang lainnya itu ya, ada 3 kabupaten kota yang dapat 70, di atas 70, yang lainnya masih di bawah standar nasional. Sehingga kalau dirata-ratakan, maka Sumatera Barat ini mendapat nilai 77%. Artinya masih dalam kategori sedang. Nah, padahal seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seharusnya dan seyogianya Sumatera Barat ini minimal masuk 5 besar seluruh Indonesia. Karena kita tahu Sumatera Barat ini adalah gudangnya cendekiawan, gudangnya para ilmuwan. Ya, bahkan penulis naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah orang Sumatera Barat, ya, dari Sawalunto. Oleh karena itu, tanggung jawab generasi muda, khususnya kaum milenial, untuk segera bangkit, untuk segera kembali, ya, mengibarkan bendera literasi Sumatera Barat. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan 2-3 tahun ke depan Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang literat. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Gerakan Indonesia Membaca ini dilaksanakan oleh perpustakaan dengan berbagai kegiatan. Salah satu diantaranya adalah sepekan satu buku, dan insya Allah mulai hari ini kita laksanakan di Sumatera Barat
Kemudian berikutnya ada kegiatan membaca daring yang juga bertepatan di Sumatera Barat ya. Nah, insya Allah kegiatan itu mulai besok. Kemudian selanjutnya ada kegiatan Duta Baca Indonesia Menyapa. Itu dia. Gol Agung. Kemudian ada penulisan Gol Agung. Mas Gol Agung. buku yang berbasis konten lokal. Nah, ini yang terakhir ini kita harapkan Sumatera Barat menjadi pelopor, penulis Sumatera Barat menjadi pelopor, karena di Sumatera Barat ini lahir cerita-cerita rakyat, cerita-cerita kepahlawanan yang sangat banyak sumbernya, ya, yang sangat banyak. Ya, kita tahu kisah cerita Siti Nurbaya ada di Sumatera Barat, Maling Kundang ada di Sumatera Barat, dan banyak cerita-cerita lokal yang mendunia bersumber dari Sumatera Barat. Oleh karena itu kita harapkan gerakan Indonesia Membaca ini, khususnya gerakan sepekan satu buku dan membaca daring serta konten-konten lainnya seperti penulisan buku konten lokal berbasis konten lokal, tentu kita harapkan Sumatera Barat menjadi pelopor, karena seperti saya sampaikan bahwa di Sumatera Barat inilah gudangnya cerita-cerita rakyat, ya, kisah-kisah kepahlawanan. Ya, kalau di seluruh Pulau Sumatera mungkin mayoritas Sumatera Barat, cendekiawan lahir dari Sumatera Barat. Siapa yang tidak kenal Prof. Hamka, Buya Hamka? Siapa yang tidak kenal? Dunia mengenal. Siapa yang tidak kenal Pak Hatta, Mr. Yamin, semua dari Sumatera. Oleh karena itu, tugas kita generasi sekarang untuk kembali mengibarkan bendera-bendera kecindikawanan di Sumatera Barat ini. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa jika ada kemauan. Itu diucapkan khususnya adik-adik, sekali lagi tidak ada yang tidak bisa jika ada kemauan. Yang pertama harus ditanamkan mau dulu. Kalau sudah ada kemauan, insya Allah rintangan itu bisa kita lalui. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke tingkat kegemaran membaca di Provinsi Sumatera Barat ini juga perlu kita pacu bersama-sama, walaupun secara nasional TGM kita sudah mencapai 66,7% secara nasional. Tapi ini kelihatan di Sumatera Barat bisa kita saksikan, ya. Jadi ada 3 sampel, yaitu di Sumatera Barat ini Kota Padang, dan kemudian Padang Panjang, dan yang satunya Pariaman. Dari 3 sampel yang kita coba analisa dan lakukan di Sumatera Barat ini, itu kita menarik kesimpulan bahwa nilai TGM di Sumatera Barat itu sudah 67,81, sudah berada di atas rata-rata nasional 66, sekian hari. Namun perlu dipahami, seperti halnya dengan IPLN tadi, masih ada beberapa kabupaten yang berada di bawah standar TGM nasional. Ini barangkali yang perlu kita pacu,
Dan yang paling membanggakan sesuai dengan data di Perpustakaan Nasional bahwa Sumatera Barat ini punya tenaga perpustakaan, ya, punya pustakawan yang sudah memenuhi standar nasional, yaitu sudah terdapat satu pustakawan yang bisa melayani 1.800 masyarakat. Jadi 1.800 masyarakat Sumatera Barat yang penduduknya 5 juta sekian itu bisa sudah ada satu pustakawan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau tidak salah standarnya 2.000 1 per 2.000 ya, satu pustakawan 2.000 masyarakat dilayani. Nah, fasilitas infrastrukturnya juga alhamdulillah di Sumatera Barat secara keseluruhan sudah lumayan. Nah, tinggal yang menjadi masalah itu tadi kemauan tingkat partisipasi masyarakat berkunjung ke perpustakaan yang masih sangat rendah, masih 0,000 sekian. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kadis. Di gerakan Indonesia Membaca ini kita akan menyasar semua elemen masyarakat. Terlebih khusus untuk gerakan sepekan satu buku itu untuk siswa SMP dan SMA, dan kemudian gerakan membaca daring untuk sekolah dasar atau pendidikan tingkat dasar dan PAUD untuk kelas menengah ke bawah, PAUD untuk kelas menengah mulai kemungkinan mulai kelas 3 dan seterusnya ke kelas 4. Ini diharapkan, ya, saya mengingatkan kembali khususnya di Ranah Minang ini bahwa kebiasaan membaca itu sudah ditunjukkan oleh nenek moyang para pendahulu kita di Sumatera Barat ini, khususnya membacakan, mendongeng, ya, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu di Sumatera Barat ini kebanyakan kebiasaan mendongengnya itu sangat bagus, hingga buku-buku cerita-cerita dongeng-dongeng itu banyak kita temukan terbitan-terbitan atau penulis dari Sumatera Barat. Saya kira ini yang perlu kita camkan bersama, kita tanamkan pada diri kita bersama, bahwa sekali lagi tugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas kita semua, bukan hanya tugasnya Pak Kadis Pendidikan dan Pak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan. Tugas kita semua, bukan hanya tugasnya Ibu Bapak Guru, tetapi seluruh warga negara Republik Indonesia punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, saya hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa founder bangsa kita ini sudah menciptakan salah satu lagu kebangsaan nasional, yaitu Indonesia Raya. Di dalam lagu salah satu baiknya yaitu bangun jiwanya, bangun badannya. Ini harus direfleksikan. Sebenarnya kalau saya mau katakan bahwa seharusnya bangsa kita ini yang dibangun adalah jiwanya, manusianya dulu. Ya, harus ditingkatkan ilmu pengetahuannya sehingga tidak ada orang miskin di Indonesia. Salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya ilmu pengetahuan seseorang. Oleh karena itu, tingkatkan ilmu pengetahuan. Nah, satu kata terakhir penutup, kalau tidak mau miskin, berilmulah. Sekali lagi, kalau tidak mau miskin, berilmulah.
Tidak ada jalan lain mulai dari nenek moyang kita sampai saat ini mentransfer ilmu pengetahuan masuk ke dalam otak. Belum ada cara-cara lain kecuali membaca. Ingat, belum ada. Sampai hari ini belum ditemukan cara kecuali membaca. Jadi kalau tidak membaca, atau mungkin di Sumatera Barat ini banyak dukun-dukun atau ahli-ahli ini ya, atau dokter, ada dokter yang bikin resep, kemudian resepnya dibakar, dikasih masuk di air, disuruh minum, ada? Nggak ada kan? Semua membaca. Nggak ada juga dukun-dukun yang baca jampi-jampi terus tulis di kertas, turunkan di air, minum, kau sakit perut, salah besok berhenti. Semua transfer knowledge itu harus membaca. Oleh karena itu membacalah. Mudah-mudahan Anda sukses di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih atas sambutan Bapak Dr. Andus Abdullah MM, Pustakawan Ahli Utama. Tadi dikoreksi untuk Bapak Endang Kurniadi SH sudah purna tugas jadi Sekretaris Baru Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Rahimi Sidik SIP MSI. Dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, tentunya dengan berakhirnya sambutan dari Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya, maka berakhirlah rangkaian acara seremonial pembukaan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dan untuk selanjutnya rangkaian kegiatan Gerakan Indonesia Membaca tahun 2024 akan sepenuhnya kami serahkan kepada moderator kita pada kesempatan hari ini, kepada Bapak Andi Saputra Eskom Mkom, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Waktu dan